Termasuk di rumah kita, daging yang kita hidangkan, daging halal, makanan yang kita hidangkan, yang kita santap di rumah adalah makanan yang halal, tetapi sebenarnya sumbernya yang haram. Sumbernya yang haram. Jadi bukan hanya saatnya yang haram, ada yang sumbernya. Kata Nabi, bagaimana doanya mau dikabulkan kalau makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang bersumber dari yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama dan utama, mari kita henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Baik itu nikmat kesempatan, kesehatan, lebih-lebih nikmat iman yang memotivasi kita datang di tempat yang mubarakah ini untuk melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah. Selawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan dalam menjalani hidup ini, sehingga kita bisa meraih keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa dan segala hal yang berkaitan di dalamnya pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, itu ternyata ada satu ayat di ayat 186, itu kalau kita baca sepintas tidak ada hubungannya dengan puasa. Padahal ayat sebelumnya 183 sampai 185 itu semua berbicara tentang puasa dan segala hal yang berkaitan. Masuk 187 kembali Allah berbicara tentang puasa. Bahkan di 187 itu berbicara juga tentang iktikaf. Tetapi ayat 186 bunyinya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah, dan jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kukabulkan doa orang yang berdoa jika dia bermohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka penuhilah seruanku dan percaya kepadaku. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ternyata berbicara tentang doa. Berbicara tentang doa. Allah selipkan ayat tentang doa di tengah-tengah pembicaraannya tentang puasa dan Ramadan. Apa artinya? Bahwa kita dianjurkan banyak berdoa di bulan suci Ramadan. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Allah katakan, jika hamba-Ku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kukabulkan doa orang yang berdoa jika dia bermohon kepada aku. Ada satu kata yang saya ingin garis bawahi. Allah katakan, iza da'ani, jika dia bermohon kepada aku. Artinya apa? Allah katakan, kukabulkan doa orang yang berdoa. Tidak selesai di situ. Berarti boleh jadi selama ini banyak di antara kita termasuk kategori ad-da'i, berdoa tetapi pada hakikatnya kita tidak bermohon. Kenapa? Satu, kata Allah, jika dia bermohon kepadaku. Jadi mungkin selama ini kita berdoa, kita baca Allahumma Rabbana, ya Tuhan kami. Itu kalau kita baca, tetapi setelah itu sebenarnya pada hakikatnya tidak sepenuhnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak sepenuhnya kita sandarkan harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih ada sandaran kita yang lain. Karena Allah katakan, jika dia bermohon kepadaku. Satu. Yang kedua, boleh jadi selama ini kita berdoa pada hakikatnya hanya membaca doa. Baca saja itu doa tetapi tidak bermohon. Kenapa? Karena boleh jadi hanya sampai di bibir. Tidak sampai di hati, sudah tidak tembus ke langit. Kadangkala boleh jadi salah satu diantaranya mungkin kita tidak pahami itu doa. Hanya kita biasa mendengar, baca juga. Sehingga karena kita tidak maknai, sehingga tidak termakna, sehingga tidak sampai di hati kita. Atau kita baca tergesa-gesa. Ada satu doa di dalam sholat yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Apa itu doa di antara dua sujud? Tetapi kadangkala kita kurang perhatikan. Itu doa di antara dua sujud Bapak Ibu, lengkap di situ, komplit dunia akhirat ada di dalam. Apa itu? Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajaburni, tutupi kekuranganku. Warzukni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, sehatkan aku. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfani, tinggikan derajatku. Warfani, tinggikan derajatku. Warzukni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. 8 doa di dalam, itu dunia akhirat ada di dalam. Apa kita minta? Permohonan ampunan, rezeki, derajat, semua ada di dalam. Tetapi kadang-kala kita hanya sekedar baca di antara dua sujud. Terlewatkan sekedar rutin sebagai bagian dari bacaan ibadah salat. Sehingga ada yang mengatakan kalau perlu itu, terutama kalau kita salat-salat sunnah. Tetapi saya apresiasi luar biasa imam kita tenang sekali salat. Imam kita tadi itu luar biasa, tenang sekali dalam memimpin kita salat. Nah, itu kalau perlu ada yang mengatakan, kalau perlu satu kata, satu tarikan nafas. Rabbi ghafirli, maka hati menerjemahkan hati kita ya Bapak Ibu. Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, ya Allah, rahmatilah aku. Wajaburni, ya Allah, tutupilah kekuranganku, dan seterusnya. Nah, itu. Sehingga betul-betul kita baca itu dan kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi komplit di situ dunia akhirat ada di dalam. Apa yang kita minta? Kesehatan, wa'afini, sehatkan aku, rezeki, warzuqni, semua ada. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa baca dengan baik-baik itu doa permohonan sehingga kita dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ada syaratnya kata Allah, dua di ayat itu, di ayat yang saya bacakan tadi, lanjut ayat itu. Falyastajibuli walyu'minu bi. Pertama syaratnya kalau doa kita mau dikabulkan, falyastajibuli, penuhi seruanku kata Allah. Apa seruan Allah? Ada dua. Ada seruan Allah yang sifatnya perintah, ada seruan Allah yang sifatnya larangan. Seruan Allah yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya perintah yang harus dilaksanakan. Dalam bahasa hukum disebut dengan wajib. Ada perintah Allah yang sifatnya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Dalam bahasa hukum disebut dengan sunnah. Tentu kita memahami mana wajib, mana sunnah. Saya hanya ingin mengingatkan, kadangkala kita salah dalam memaknai sunnah. Kadangkala kita mengatakan begini, sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan. Itulah sebabnya banyak orang, kenapa tidak tarawih? Atau mungkin 10 pertama, begitu masuk kedua, ketiga, terakhir, sudah, apalagi sunat ji. Kenapa kalau sunat ji? Kan kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa ji. Tidak apa-apa ji. Bukan. Yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Diberi pahala bagi yang melaksanakan dan tidak diberi sanksi bagi yang meninggalkan. Jadi seolah-olah sedikit lagi ada ancaman. Sehingga ada ulama mengatakan merugi besar bagi yang meninggalkan ibadah sunnah. Saya kasih ilustrasi. Di akhirat kelak yang pertama diperiksa adalah ibadah sholat kita. Tetapi begitu diperiksa sholat 5 waktu kita, sholat wajib kita, hampir tidak ada yang sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Kita Allahu Akbar, alhamdulillah, masih bagus. Baca Al-Fatihah, masih bagus. Tapi begitu masuk surah setelah Al-Fatihah, mulai keluar sedikit. Masuk rakaat kedua, mulai lari kemana-mana.
barang hilang kadangkala diingat dalam waktu sholat. Ya, macam-macam itu ingatan. Nah, tetapi tidak usah khawatir. Bahkan kadangkala kalau sholat duhur asar kadangkala rakaat terakhir dilupa 3443 minit. Tidak usah khawatir karena ada solusinya, sujud sahwi. Tapi jangan juga tiap hari sujud sahwi. Nah, diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu manusiawi. Para sahabat juga kalau kita baca riwayatnya bagaimana kemudian yang tidak bisa sepenuhnya dari pertama dari terakhir. Nah, ketidaksempurnaan ibadah wajib kita itulah kemudian dicari salat-salat sunnah kita untuk menyempurnakan. Nah, kira-kira kalau di akhirat dicari salat sunnah, di situ orang mengatakan, waduh, maka dia mengatakan merugi besar yang tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Bukan tidak apa-apa. Bukan jawaban nanti ketika dicari salat tidak apa-apa. Ternyata bukan tidak apa-apa. Merugi besar yang tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Mana lagi kemuliaan-kemuliaan yang lain hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, seruan Allah ada yang sifatnya perintah yang harus dilaksanakan dalam bahasa hukum disebut dengan wajib, dan yang kedua sangat dianjurkan dalam bahasa hukum disebut dengan sunnah. Yang kedua, ada larangan Allah. Larangan Allah juga ada dua. Ada larangan Allah yang sifatnya harus ditinggalkan dalam bahasa hukum disebut haram, ada larangan Allah yang sifatnya sangat dianjurkan untuk ditinggalkan dalam bahasa hukum disebut dengan makruh. Saya tidak perlu urai mana yang wajib dan mana yang makruh. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal sudah jelas dan haram sudah jelas. Saya berbagi kisah pada singkat pada masa Rasulullah SAW, di mana pada saat itu ada seorang sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu si fulan katanya sudah sekian lama berdoa tetapi sampai sekarang doanya belum dikabulkan. Apa kata Nabi? Bagaimana mau doanya dikabulkan? Pakaian yang dia kenakan adalah pakaian yang bersumber dari yang haram. Makanan yang dia konsumsi adalah makanan yang bersumber dari yang haram. Dalam Islam, dari sisi makanan ada yang sifatnya haram satnya. Ada dua macam, haram satnya. Saya yakin dan percaya kita di sini tidak ada yang makan bab satu. Haram satnya, saya yakin. Tetapi jangan sampai yang masuk di rumah kita, daging yang kita hidangkan, daging halal, makanan yang kita hidangkan, yang kita santap di rumah adalah makanan yang halal, tetapi sebenarnya sumbernya yang haram. Sumbernya yang haram. Jadi bukan hanya satnya yang haram, ada yang sumbernya. Kata Nabi, bagaimana doanya mau dikabulkan kalau makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang bersumber dari yang haram. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama doa kita mau dikabulkan, penuhi seruan Allah, baik yang sifatnya perintah maupun yang sifatnya larangan. Yang kedua, syarat doa kita mau dikabulkan, wal yu'minu bi, yakin dan percaya kepadaku. Apa artinya? Apa maksudnya? Yakin dan percaya bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan setengah-setengah kalau berdoa. Kita kadang-kala sudah usaha, sudah bekerja dan seterusnya, sudah ikut macam-macam seleksi dan sebagainya. Ditanya, sudah mau ikut seleksi? Ada itu seleksi, sudah. Berdoa kita, sudah ma iya berdoa. Tapi saya kurang yakin. Kenapa? Sekarang ini kalau memang lulus CAT-nya, tapi berikutnya itu yang itu ya. Karena di situ tidak ada DNP. Ya, tidak ada DNP karena di situ sudah wawancara. Jangan Ki. Dekatkan diri Anda kepada yang menciptakan DNP. Kalau Allah yang berkehendak tidak ada yang mustahil. Banyak fakta. Saya pernah menemukan ada seleksi begitu, lulus CAT ada 3 orang yang kemudian ikut bersaing di wawancara. Dan pimpinan mengatakan tidak mau dengan orang ini. Macam-macam lah alasan. Kadang-kadang faktor X. Ya, sebenarnya bukan penilaian secara objektif. Kadang ada faktor X yang pengaruh. Jangan diterima. Tapi secara kompetensi ini orangnya. Tapi kenapa pimpinan ini adalah saya sebut. Pimpinan ini begitu tengah malam gelisah hatinya. Bilang tidak boleh datang lagi pasangan hidupnya. Bapak jangan kasih begitu orang. Disalimi namanya. Semua orang sepakat bahwa ini yang punya kompetensi yang sangat bagus. Penilai dari hasil wawancaranya. Tapi dibilang ini orang tidak senang sekali Kak dengan orang ini. Apa macam-macam lah faktor X. Tapi jangan begitu. Kita tidak tahu anak kita nanti kalau dikasih begitu juga. Kenapa tergugah hatinya. Jadi semua orang tahu bahwa ini yang akan lulus. Karena dia bilang tidak disenangi pimpinan ini. Sekalipun secara kompetensi dia orang yang
skillnya apa dan sebagainya. Tapi luluh hatinya tengah malam, dibisikkan juga mungkin ya itulah kalau Allah berkehendak. Dia bilang ya sudah kalau begitu ditelepon tengah malam, ditelepon semua stafnya, tolong ganti kembali itu yang mau diumumkan besok, yang tadi saya katakan ini yang harus lulus sekarang ganti sesuai saja di situ siapa memang yang ini sesuai nilainya. Bilang iya kalau begitu diganti, lulus pengumuman, betul itu yang terjadi. Tidak ada yang mustahil kalau Allah yang berkehendak. Makanya jangan pernah mengatakan ayo tidak ada harapan. Maksimalkan usaha, kencangkan doa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam hadis qudsi Allah mengatakan ana inda sonni abdi, saya selalu dalam persangkaan hambaku. Dan ternyata kan dalam dunia medis juga begitu, bahwa tingkat kesembuhan pasien itu lebih banyak ditentukan oleh tingkat harapannya untuk sembuh. Kalau ada orang sakit, insya Allah sembuh itu, kayaknya penyakit terakhirku ini. Jangan, harus optimis. Latai asmiruhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira banyak fakta realita dalam hidup ini kadangkala divonis oleh dokter 3 hari mami. Tidak ada harapan ini. Tidak ada tindak apa dan seterusnya. Tapi Allah berkehendak. Banyak kisah-kisah pengalaman orang yang kita sering dengar bila sudah divonis. Itulah kalau Allah yang berkehendak. Sekali lagi, kalau Allah yang berkehendak tidak ada yang mustahil. Uda'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya bahwa doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dibatas waktunya nih? Pengantar? Saya tambah sedikit Bapak Ibu. Namun demikian, kalau kita mengatakan, Ustaz sudah penuhi itu semua syaratnya, tetapi sekian lama mak berdoa, nah belum terkabul-kabul itu doaku. Jangan khawatir, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya katakan juga jangan putus asa, karena ada beberapa kemungkinan. Pertama, doa kita diterima, doa kita dikabulkan, dan doa kita diberikan apa yang kita minta. Alhamdulillah, ikut seleksi ASN, CPNS tahun ini, ikut seleksi P3K, ikut seleksi masuk di salah satu perusahaan, dan berharap lulus tahun itu. Keluar pengumuman lulus, Alhamdulillah. Alternatif pertama, Alhamdulillah. Berarti sesuai harapan, sesuai ekspektasi. Kemungkinan kedua, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan, tetapi tidak dikasih di saat yang kita minta. Allah beri di waktu yang tepat. Ikut tes masuk perguruan tinggi. Mungkin ada hikmahnya Allah beri bahwa tunggu di waktu tepat ada yang saya kasih. Bila dia sudah berdoa, berarti ikut bimbingan. Ya, saya ikut bimbingan belajar yang paling bagus lah begitu. Begitu pengumuman tidak lulus kak. Allah simpan, mungkin tahun depan. Mungkin ada hikmahnya. Ternyata tahun depan Anda berpikir, di perguruan tinggi mak dia lulus. Ternyata di situ ada hikmahnya. Pada tahun berikutnya Anda pindah di perguruan tinggi yang berbeda, dan ternyata ada hikmahnya Anda dipertemukan dengan orang yang tepat di perguruan tinggi. Dan suatu saat ada hal yang sangat manis Anda dapatkan. Baru kita sadar, kadang-kadang kan sudah begitu, ternyata ini hikmahnya. Tidak lulus ke tahun lalu di perguruan tinggi yang ini, di perguruan tinggi yang ini, yang baru saya tempati, berubah pikiran kak, ternyata ini hikmahnya saya dipertemukan dengan orang yang tepat. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu doa kadang-kala bukan di waktu kita berdoa, tetapi di waktu yang tepat Allah berikan. Bahkan kadang-kala orang sudah meninggal, doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim rasula. Itu doanya minta supaya di negeri Arab diutus nabi, rasul, nanti setelah Nabi Ibrahim baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang berikutnya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi diberikan yang lain bukan yang kita minta, karena Allah katakan ini lebih baik bagi kamu. Mungkin kita minta ini tetapi Allah beri kadar. Saya ada mahasiswa pernah uji, ketika selesai ujian skripsi, apa harapanmu? Yang mudah-mudahan dapat pekerjaan Pak, supaya bisa membantu orang tua. Ini tidak lama. Bagaimana kalau suami yang datang? Ini jangan nih Pak, siapa tahu itu yang terbaik. Karena kalau kau dapat suami, sebenarnya kau dapat pekerjaan. Nanti susah lagi bekerja karena dapat suami. Kalau sudah bekerja memang tidak bisa diatur kalau ada calon tak. Kalau tidak, bisa nanti halangi. Tidak, itu yang mungkin itu yang terbaik. Kenapa mau pekerjaan? Dapat suami? Pekerjaan itu paling tidak ibu rumah tangga. Pekerjaan mulia itu bisa menghasilkan generasi yang hebat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan berikutnya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian
tidak dikabulkan, tetapi Allah tidak jadi menurunkan suatu bencana, satu musibah yang sudah ditetapkan dalam catatan perjalanan hidup kita. Kita kira-kira kalau dikasih pilihan mungkin kita mengatakan iya biar ini tidak dikabulkan, mungkin tidak jadi musibah itu turun. Yang terakhir hadirin bukan Allah, kemungkinan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikabulkan tetapi dijadikan sebagai investasi akhirat. Di akhirat kelak ada hamba disuruh membuka buku catatannya. Begitu dia buka maka terheran-heran, ya Allah, dari mana pahala yang melimpah ini? Ibadahku biasa, sedekah mungkin sangat sedikit, aku tidak, jarang sekali. Kenapa? Karena saya bukan orang yang tidak mampu secara finansial, berkekurangan, apalagi zakat fitrah oke. Apalagi haji tidak pernah dilakukan, lebih-lebih umrah. Saya bukan orang yang mampu secara finansial. Tapi begitu banyak pahala yang melimpah, ya Allah. Allah katakan itulah doa-doamu yang kau minta waktu hidup di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang dikabulkan. Maka berkatalah hamba yang di sampingnya, Tuhan, kenapa engkau kabulkan semua doaku? Kenapa tidak simpan juga sebagian sebagai investasi akhir? Karena doa dalam Islam adalah ibadah. Oleh karena itu diri yang digelarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesimpulan dari ceramah yang saya sampaikan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat sebagai momentum yang sangat tepat. Mari kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak saja doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan usaha, kencangkan doa dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan yang terbaik. Yakin dan percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik. Itulah sebabnya Sayyidina Ali mengatakan, kalau doaku dikabulkan, alhamdulillah, karena memang itu harapanku. Tapi kalau doaku tidak dikabulkan, alhamdulillah juga, karena itu berarti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin bahwa pasti kehendak Allah itulah yang terbaik. Maka alhamdulillah terus, kata Sayyidina Ali. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sekali lagi, mari kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berburuk sangka kepada Allah, jangan putus asa, yakin dan percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik. Itulah sebabnya kita berdoa, sebelum kita tutup doa, paling tidak dalam hati kita mengatakan, ya Allah, sudah semua kumohonkan kepadamu. Berikan yang terbaik untuk diriku, untuk kehidupanku di dunia, terbaik untuk keluargaku, terbaik untuk kehidupanku di dunia dan di akhirat, dan terbaik di sisimu, ya Allah. Saya kira demikian sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya pada diri saya sendiri. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.